Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, bersama dengan semua anggota keluarga, semua orang yang kalian sayangi, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini buat kelas 9 kita akan belajar kembali tentang tugas-tugas gereja. Memang benar, materi kita tuh sebenarnya sudah selesai. Bahkan ada bagian-bagian yang sudah diulang terus ya, tapi supaya kalian lebih mantap lagi, pengetahuan kalian lebih tambah oke lagi ketika nanti kalian turun ke dalam dunia masyarakat. Nah, mari kita mengulang kembali, mereview kembali apa saja tugas gereja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, Miss mau ajak kita semua berdoa ya. Kita berdoa, kita mengucap syukur karena kita udah bisa melewati beberapa hari ini dengan baik meskipun keadaan di sekitar kita lagi tidak memungkinkan. Mari kita bersatu dalam doa. Miss yang pimpin, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan menjadi semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, beri kami hati yang mau untuk selalu melihat kepada Engkau, berpengharapan hanya dalam Engkau. Kami khusus berdoa bagi kami semua Tuhan, supaya kami selalu dalam keadaan sehat. Tuhan tidak melepas tangan daripada kami, Tuhan tetap melihat kami, bahkan kami khusus berdoa Tuhan kepada keadaan bangsa kami, keadaan dunia Tuhan yang sementara menghadapi pandemi corona. Tuhan, semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu, semua ada dalam kendali-Mu. Tuhan, tolong supaya kami bisa melewati badai ini dengan baik. Kami tetap menggantung iman dan harapan kami kepada Engkau. Kami tetap menyimpan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak melepaskan tangan pengasihan-Mu daripada kami. Lalu sekarang Tuhan, Kau akan menyediakan waktu kami untuk belajar. Tuhan, tolong kami supaya kami diberikan Roh Kudus, meskipun kami membimbing diri kami sendiri di rumah, tapi kami bisa tetap serius belajar dan kami tetap bisa melakukan yang terbaik, saling tolong menolong di tengah musibah yang kami semua hadapi sekarang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami menggantungkan iman kami sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji namamu, amin. Oke, kita langsung mulai belajar aja ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Coba kita ingat-ingat lagi. Kalian masih ingat nggak apa aja tugas gereja? Ada 4 tugas gereja. Apa ayo? Oke, pasti kalian udah pasti ingat dong. Pertama ada koinonia, yang kedua ada diakonia, yang ketiga ada didaskalia, dan yang keempat ada marturia. Nah, 4 tugas itu akan kita review di hari ini. Nah, Miss mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa gereja harus melakukan tugasnya? Ya udah sih, kenapa sih gereja nggak hanya ya udahlah selenggarakan ibadah doang? Kenapa gereja harus melaksanakan 4 tugasnya? Ada yang bisa tahu apa tujuan gereja melakukan tugasnya? Apa tujuan gereja sebenarnya? Betul sekali. Itu gereja melaksanakan Missio Dei. Miss harap kalian tidak lupa itu. Missio Dei yaitu, apa itu Missio Dei? Oke, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Miss yakin nih, meskipun Miss nggak dengar jawaban kalian, tapi kalian jawab ya. Pasti ada terbesit di benak kalian, atau kalau nggak ya udah. Missio Dei itu adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu maksudnya bukan mendirikan istana baru di dunia ini, bukan. Tapi menghadirkan tanda kerajaan Allah itu maksudnya kita menghadirkan kasih, kita menghadirkan sukacita, damai sejahtera, menghadirkan keadilan bagi setiap orang yang di sekitar kita. Dan itu menjadi tugas gereja. Dan selalu Miss kasih ingat bahwa gereja bukan hanya gedungnya, gereja bukan hanya sebagai sebuah lembaga kekristenan atau lembaga sosial, tapi gereja itu adalah kita semua. Maka melaksanakan tugas gereja yang hari ini akan Miss jelasin, yang akan Miss review ini, bukan hanya tugas gereja sebagai sebuah lembaga, tapi kamu dan saya, kalian semua dan Miss melakukan tugas gereja karena kita juga adalah gereja. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu tugas koinonia. Tugas koinonia yaitu persekutuan. Oke, persekutuan. Nah, kira-kira apa yang membedakan komunitas Kristen dengan komunitas-komunitas lainnya? Oke, kalian pasti ini rada aneh sih memang ya, karena Miss bertanya terus nanti Miss jawab sendiri. Tapi oke, Miss yakin kalian di rumah kalian pasti bisa menjawabnya ya. Yang membedakan komunitas kita dengan komunitas yang lain adalah mungkin kalau komunitas yang lain itu dipersatukan oleh hobi. Misalnya komunitas pencinta alam, karena mereka suka
suka alam. Nah, mereka misalnya juga komunitas balapan motor, karena mereka suka balapan, tapi bukan yang balapan liar ya. Terus ada komunitas fotografi, fotografer, karena mereka punya hobi sama-sama fotografi. Terus apakah mereka saling peduli satu dengan yang lainnya? Oh iya, loh kalau gitu apa beda dengan komunitas Kristen? Nah, komunitas Kristen melebihi daripada itu semua. Ya, komunitas Kristen itu bukan hanya tergabung karena sama-sama Kristen nih, ya, atau sama-sama ada di satu jemaat, bukan. Komunitas Kristen adalah komunitas yang pada awalnya diinisiatif oleh Allah. Kamu semua harus tahu bahwa komunitas Kristen itu dasarnya, landasannya adalah Allah. Dan kepala persekutuan itu sendiri bukan ketua komunitasnya atau orang yang berinisiatif duluan membangun komunitas Kristen itu, bukan. Tapi kepala persekutuan itu adalah Tuhan sendiri, adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu yang harus kalian ingat ya, bahwa komunitas Kristen beda dengan komunitas yang lainnya. Lalu kenapa penting melakukan tugas koinonia, tugas persekutuan bagi kehidupan kekristenan? Kita lihat ada dua alasannya ya. Alasan yang pertama itu karena kita semua memenuhi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Oke, mari kita buka Yohanes pasal 17. Nah, Yohanes 17, kalian udah siapin Alkitab ya. Oke, Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Ini baca buat kalian semua. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, dari ayat ini, dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, kita tahu bahwa Tuhan itu ingin agar semua umatnya bersatu. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa persekutuan Kristen itu sangat penting, karena kita tuh ini nih, dan aku, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bahkan untuk bersatu tuh bukan perintah ya, tapi itu merupakan sebuah doa ya. Tuhan Yesus berdoa supaya kita semua jadi satu. Lalu kemudian di 1 Korintus 12 ya, di mana Paulus menjelaskan bahwa kita semua ini adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita udah pernah belajar di bab 1. Masih ingat nggak di bab 1? Gereja sebagai tubuh Kristus maknanya apa aja? Nah, gereja sebagai tubuh Kristus itu berarti apa? Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya punya Miss punya kelebihan, orang lain punya kekurangan, kita saling melengkapi, kita saling mendukung. Tidak bisa ada orang yang bahkan secara sosial pun kita adalah makhluk sosial. Kita harus selalu berhubungan satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita hidup dalam sebuah persekutuan. Karena dua alasan tadi. Pertama, karena ini merupakan doa Tuhan Yesus. Ingat, ini bukan perintah, ini doa Tuhan Yesus, doa dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, karena kita adalah tubuh Kristus. Sudah seharusnya kita hidup dalam satu persekutuan. Kita saling mendukung satu dengan yang lain dan mengakui satu kepala, yaitu kepala gereja, kepala persekutuan adalah Tuhan Yesus. Yang pada dasarnya, coba bayangkan kalau tubuh terpisah dari kepala, mati. Sama seperti gereja, tidak bisa terpisah dari kepala, yaitu Tuhan Yesus. Oke? Nah, tapi ternyata ada juga loh tantangan dalam melaksanakan tugas persekutuan ya. Misalnya sifat individualis ya. Individualis itu sikap yang mementingkan keperluan sendiri. Misalnya ini ada kebaktian remaja ya, ada pendalaman Alkitab, ada persekutuan doa, tapi udahlah banyak les, ada les, besok mau ulangan. Nah, itu kadang-kadang kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri dan kita tidak mau bergabung dalam persekutuan. Yang kedua, kalian ingat nggak dulu gereja juga pernah loh mengalami perpecahan waktu kita belajar bab 3 dan bab 4. Ingat nggak? Perpecahan gereja barat dan gereja timur. Kenapa mereka pecah? Karena mereka punya perbedaan doktrin, punya perbedaan ajaran. Bahkan perpecahan lebih besar terjadi waktu zaman reformasi ya. Kadang-kadang perpecahan tidak bisa dihindari karena orang tidak bisa mengelola perbedaan. Dan saya sekali ingat tadi di Yohanes 17 bilang Tuhan tuh ingin kita bersatu sama seperti Bapa dan Yesus kan bilang tuh sama seperti aku dalam kamu Bapa dan kamu di dalam aku. Yesus menginginkan kita itu menjadi satu ya.
Nah, kalau punya contoh yang lain nanti kamu bisa tambahin, kan PPT juga di-share, nanti kamu bisa tambahin contohnya. Oke? Nah, lalu dalam sebuah persekutuan juga ternyata kita itu punya tanggung jawab, ya. Ada secara aspek spiritual, secara aspek ekonomi, lalu secara aspek sosial budaya. Aspek spiritual contohnya nih, Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 ya. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 itu waktu Petrus bilang, aku nih, Kisah Para Rasul 3 ayat 6 ya. Nih, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus bilang dia nggak punya harta, dia nggak punya emas dan perak, tapi dia bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kita pun demikian, kita bisa berkontribusi dalam sebuah persekutuan tuh. Kita bukan hanya sekedar hadir ya, tapi kita punya kontribusi ya. Kalaupun misalnya kita tidak punya uang atau tidak punya apa-apa buat disumbangin, kita bisa seperti Petrus, bukan juga kita menyembuhkan orang sakit ya, tapi misalnya sesimpel kita mendoakan teman kita yang sakit. Ada dalam satu persekutuan teman kita kena musibah, atau misalnya dalam kondisi sekarang ini ya, kondisi dimana negara kita menghadapi pandemi corona ini, mari kita berkontribusi dengan persekutuan sebagai sebuah negara ini, sebagai bagian dari orang Kristen pada umumnya. Kita saling mendoakan supaya kita bisa melewati musibah ini dengan keadaan baik. Nah, yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu misalnya contohnya Yusuf orang Lewi dari Siprus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Kalau Yusuf ini dalam ayat 36 bilang, demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Nah, kalau Yusuf ini berkontribusi dalam hal ekonomi, karena dia bukan hanya memberikan doa ya, dia berkontribusinya dalam aspek ekonomi itu. Misalnya dia jual ladang dia, lalu dia bagi sama rata untuk semua orang, seperti cara hidup jemaat mula-mula. Nah, kalau gereja zaman sekarang misalnya gereja bangun koperasi, atau misalnya lagi ada kegiatan apa-apa lalu kamu nabung ya, misalnya nih dalam rangka Paskah ini kan, dalam rangka Paskah kan biasanya ada yang bikin aksi Paskah. Kamu menyisihkan uang jajan kamu, lalu kamu menyumbangkannya untuk anak-anak di pedalaman. Ataupun sekarang, seperti yang sedang dihadapi oleh semua orang, yaitu tenaga medis kita kekurangan alat pelindung diri. Nah, kamu bisa tuh berkontribusi yang aspek ekonomi, tabung uang jajan kamu kan kamu tidak ke sekolah, kamu bisa menyumbangkan itu kepada mereka. Nah, itu kamu berkontribusi dalam aspek ekonomi. Lalu aspek sosial budaya sama dengan sifat gereja yang am. Apa coba sifat gereja yang am? Ya betul, sifat gereja yang am itu artinya kita terbuka pada semua orang, kita tidak membeda-bedakan. Oke? Nah, contoh tugas koinonia bisa kamu lihat ada gerakan oikumene ya. Gerakan oikumene itu gerakan persekutuan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ya. Lalu ibadah, semua jenis kebaktian, lalu bina iman, lalu sekolah minggu bina iman. Kalau ada ibadah itu koinonia, tapi nanti di dalam situ kan ada pengajaran. Nah, itu nanti masuk di Didaskalia, kita bahas nanti. Lalu semua persekutuan doa, semua komsel, semua kelompok tumbuh bersama. Nah, itu semua contoh kita melakukan tugas koinonia. Oke? Nah, tugas gereja yang kedua yaitu didaskalia atau pengajaran, melakukan pengajaran. Nah, seperti tadi, koinonia, kenapa orang Kristen penting melakukan tugas pengajaran? Oh, ada alasannya. Yaitu kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kamu lihat ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini merupakan amanat agung ya, amanat yang Tuhan berikan kepada kita semua, perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ada unsur pengajaran. Bahkan lebih jelas di ayat 20 bilang, dan ajarlah. Oke, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Lalu alasan yang kedua, karena kita memang meneladani Tuhan Yesus yang adalah seorang rabi.
Rabi itu artinya guru. Nah, dalam Alkitab kamu bisa lihat Tuhan Yesus itu melakukan tugas pengajaran. Contohnya apa? Ada banyak perumpamaan. Nah, kenapa coba Tuhan Yesus mengajar pakai perumpamaan? Itu supaya lebih mudah dimengerti. Ya, Tuhan Yesus melakukan tugas pengajaran itu banyak ya. Yesus aktivitasnya selama di bumi ya, selama Yesus masih menjadi manusia itu dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, tapi dia juga mengajar. Oke? Lalu, nah, inti pengajaran Kristen dalam bahasa Yunani menggunakan kata kerygma. Oke, inti pengajaran Kristen itu ada di kitab-kitab Injil. Oke, kitab Injil sendiri dalam bahasa Yunani menggunakan kata evangelion. Nah, apa sih sebenarnya inti dari cerita Injil? Matius, kitab Injil itu ada 4. Ya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam 4 kitab Injil ini memuat tentang cerita keteladanan Tuhan Yesus. Lalu apa sebenarnya inti dari semua ya, inti dari semua pengajaran Kristen, inti dari semua keteladanan Tuhan Yesus ini intinya apa? Intinya itu Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang kasih. Maka tidak heran ingat nggak waktu kita belajar di bab tentang kemajemukan ya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Oke, Yesus bisa menyembuhkan perempuan Samaria yang didiskriminasi. Karena apa? Yesus mementingkan hukum kasih. Hukum kasih tidak meniadakan hukum Taurat, ya. Hukum kasih bukan menggantikan hukum Taurat, tapi posisi hukum kasih menyempurnakan hukum Taurat, ya. Supaya bagaimanapun orang melaksanakan hukum Taurat dan sebagainya, tapi intinya orang harus saling mengasihi. Hukum kasih apa saja isinya? Kalau sampai lupa awas loh. Nah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah terletak seluruh isi kitab para nabi. Ya, inti dari segala kitab Taurat itu jelas tertulis di dalam Alkitab. Oke? Nah, contoh gereja melakukan tugas Didaskalia yaitu yang pertama katekisasi. Ya, lalu khotbah-khotbah, pendidikan agama Kristen, pendalaman Alkitab. Oke, kalau katekisasi itu proses sebelum kamu menerima proses CD. Nah, kalau dalam ajaran GKI, dalam ajaran gereja-gereja mainstream aliran Martin Luther dan Calvin, katekisasi itu biasanya dilaksanakan ketika nanti kamu sudah menginjak usia mungkin sekitar 16 atau 17 tahun. Biasanya kamu sekarang kelas 9, nanti kamu naik kelas 10 di SMA, nah kamu sudah boleh ikut katekisasi. Oke? Nah, lalu dalam gereja yang melakukan tugas pengajaran itu adalah penatua, ya, penatua dan pendeta. Mereka disebut sebagai presbiteroi, orang yang melakukan tugas pengajaran. Oke? Nah, tantangan pengajaran Kristen ada nih, yaitu pengajaran Kristen itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya ya, kalau misalnya masih ajarin yang sama tempo-tempo dulu kan maksudnya memang kisah Alkitab tidak ada yang bisa merubahnya ya, tapi mengajarkannya itu kan harus relevan dengan kehidupan kita di saat ini. Lalu kemudian harus sesuai kategori usia. Kamu bayangin aja nih kalau misalnya kamu anak remaja tapi kamu mendengarkan khotbah untuk orang lansia, kebutuhannya pasti beda dong, ya kan? Atau misalnya anak sekolah minggu, udah bener deh di sekolah minggu, karena kenapa dia nggak bisa dengerin khotbah yang mungkin untuk orang dewasa. Dan jadi paling bener juga kamu hidup sebagai kamu ibadahnya di ibadah remaja, karena kebutuhan kamu beda dengan misalnya di ibadah pemuda. Mereka ngomongnya tentang pekerjaan, pernikahan. Nah, kalau kamu kan ngomongnya tentang pacaran, tentang persahabatan, nah gitu-gitu. Oke, jadi pengajaran Kristen harus sesuai perkembangan zaman, juga harus sesuai dengan kategori usia. Oke, tugas yang ketiga yaitu diakonia dan pelayanan. Nah, di jemaat mula-mula diakonia pelayanan ya. Di jemaat mula-mula para rasul itu bertugas untuk mengajar. Nah, maka karena kewalahan nih, kan jemaat mula-mula kan ada orang susah, karena pada waktu itu kan orang-orang yang memilih untuk mengikut Kristus oleh Romawi itu dicopot pekerjaan mereka nggak boleh lagi mencari nafkah dan sebagainya. Jadi banyak orang susah, banyak orang sakit, banyak orang miskin. Nah, maka dipilihlah 7 orang untuk membantu tugas melayani. Nah, 7 orang itu kamu bisa lihat di slide nama-namanya. Ada Stefanus, ada Filipus, ada Prokorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, dan ada Nikolaus. Ketujuh orang ini pada awalnya disebut sebagai Syamas ya, sebagai orang-orang yang dipilih untuk melakukan tugas pelayanan membantu para rasul pada zaman itu. Nah, lalu kenapa
alasannya sama seperti tadi ya, kenapa kita harus melakukan tugas berdiakonia ya, kenapa kita harus melakukan tugas pelayanan. Mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan ya, yang membuktikan bahwa memang kita semua ini harus melakukan tugas diakonia. Pertama dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Nah, Matius 32 ayat 34 sampai 40 judulnya itu tentang hukum yang terutama ya. Miss baca ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini disebut apa? Tadi judulnya hukum yang terutama. Hukum yang terutama tadi Miss sempat singgung di slide sebelumnya, yaitu hukum kasih. Kenapa kita harus saling melayani? Motivasinya hanya satu, yaitu karena kamu mengasihi. Ada hukum kasih, kamu mengasihi Allah, kamu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, tapi kamu harus menyatakan kasih itu lewat sesama kamu. Lebih jelas ada di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firman Tuhan jelas bilang gak sih? Kalau misalnya kita bilang kita mengasihi Allah nih, tapi kita tidak mengasihi saudara yang kelihatan, berarti itu sama saja dengan omong kosong omongnya. Ya, kalau kita mengasihi Allah, berarti kita harus mengasihi sama manusia. Kita mengasihi Allah lewat mengasihi sesama. Omong kosong kalau kita bilang mengasihi Allah yang tidak kelihatan, lalu saudara yang kelihatan ini kita tidak kasihi. Karena itulah kita hidup saling melayani. Yang paling terakhir alasannya ini lebih jelas lagi. Di Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 bilang apa? Bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas anak manusia dimaksud adalah siapa? Tuhan Yesus. Lalu kenapa kita melayani? Karena kita meneladani Tuhan Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sangat jelas orang Kristen harus hidup melayani, ya. Nah, bagaimana caranya kamu melayani? Saat-saat ini dibutuhkan nih kepekaan kamu ya. Di tengah situasi bahaya, di tengah situasi musibah seperti ini, kamu lihat banyak orang yang mulai egois ya, banyak orang yang mulai mementingkan diri sendiri dan tidak mau saling melayani. Pedagang-pedagang kecil ya, mereka hidup begitu aja tanpa ada yang memperhatikan, ada yang memperhatikan. Kamu pun bisa mengambil bagian untuk memperhatikan mereka, untuk melakukan tugas pelayanan kamu sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini. Nah, ada 3 jenis diakonia, oke? Kalau misalnya di slide, yang pertama ada diakonia karitatif. Nah, kalau misalnya kamu kasih makan nih ke driver ojol yang nanti ojek online, nanti misalnya dia anterin makanan atau pesanan bapak ibu kamu, orang tua kamu kasih dia makanan, kasih dia tip, itu kamu diakonia karitatif. Kamu memberikan bantuan secara langsung. Oke, kekuatannya bisa langsung dia rasakan. Kamu kasih makanan, dia bisa langsung makan. Kelemahannya itu bersifat sementara. Lalu dia mungkin bisa menjadi tidak mandiri. Tapi meskipun ada kelemahan, kalau ada kesempatan kamu melayani, layanilah orang lain, ya. Diakonia yang kedua yaitu diakonia reformatif. Kalau reformatif, dia tuh umpama orang mancing, kalau tadi karitatif tuh orang ngasih ikannya, nah kalau reformatif orang kasih kailnya. Nah, kamu ajarin cara mancing nih kayak gini nih. Sehingga kalau kamu misalnya nggak ada, dia bisa mancing sendiri. Sama kayak diakonia reformatif, yaitu upaya memberdayakan orang lain agar lebih mandiri. Contohnya, kasih beasiswa, kasih pelatihan keterampilan. Misalnya suatu saat kamu nggak ada nih, kamu kasih bantuan, kamu nggak ada. Dia tetap bisa hidup, ya, dia tetap bisa mandiri. Itu kelebihannya. Kelemahannya, butuh tenaga yang banyak, butuh waktu yang banyak, butuh komitmen untuk tetap konsisten sampai orang itu bisa menjadi mandiri. Oke? Yang ketiga diakonia transformatif. Diakonia transformatif ya sama ya, namanya aja transformasi ya kan. Upaya melakukan perbaikan, perubahan kepada masyarakat. Contohnya kamu pergi ke satu wilayah, kamu observasi, loh kok tempat ini anak-anak kecilnya pada di ladang ya? Kenapa mereka
jam pagi-pagi mereka di ladang, apa mereka nggak sekolah, terus kamu cek, oh ternyata sistem sekolah di sini tuh nggak ada sekolah. Kalau kamu dirikan sekolah, atau misalnya ada sekolah tapi nggak ada gurunya karena sistem pendidikan di sana kacau lah, lalu kamu perbaiki sistem pendidikannya. Itu diakonia transformatif. Oke, kekuatannya mendatangkan perubahan yang lebih baik, bersifat jangka panjang, sama kayak tadi reformatif. Kelemahannya sama juga, butuh waktu, butuh tenaga, butuh dana yang banyak, butuh komitmen. Oke, Oke, itu diakonia ya. Jadi kamu tahu kenapa kamu harus saling melayani. Ingat, motivasinya nggak boleh untuk dilihat orang ya. Kamu berdiakonia bukan untuk kamu tangan kanan ngasih, tangan kiri tahu. Ini pesan misi ya buat kalian semua. Tapi kamu berdiakonia semata-mata hanya karena pertama kamu melakukan hukum kasih. Itu motivasinya, nggak boleh. Motivasinya nggak boleh aneh-aneh ya. Lalu yang kedua, kamu meneladani Tuhan Yesus yang karena Tuhan Yesus pun datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani ya. Lalu tugas gereja yang terakhir yaitu marturia. Oke, marturia apa tuh? Kesaksian, betul. Nah, bagaimana menjadi seorang saksi? Sebenarnya ada satu kisah ya. Kamu kalau bisa searching sendiri videonya, itu ada kisah John Newton. Kamu lihat aja deh kisah John Newton. Dia bikin lagu Amazing Grace. Itu bagus banget ya. Jadi John Newton ini aku cerita aja ya. John Newton ini tuh sebenarnya adalah seorang penjual budak ya. Jadi pada zamannya dia tuh sebagai penjual budak. Nah, pada waktu dia menjual budak ya, kamu bayangin aja lah, penjual budak pasti kaya ya. Sebelum kasus corona ini tuh aku pernah nonton di berita, orang jual bayi baru lahir aja tuh harganya 20 juta, 30 juta gitu-gitu, itu baru lahir. Apalagi kalau misalnya John Newton ini kan dia jual budak, berarti orang yang udah bisa siap bekerja. Dan dia begitu menikmati hidupnya sebagai penjual budak tersebut. Dan kamu kalau belajar IPS nih, kamu bakal tahu dong bagaimana kisah kelam pada masa itu. Kisah kelam perbudakan orang kulit hitam tuh sangat kelam sih sebenarnya ya. Itu pihak manapun tuh mengutuki hal tersebut. Maksudnya mengutuk itu sorry ya, bukan apa, tapi tidak mengiyakan ada pernah tindakan itu tuh ada. Tapi John Newton ya salah satu di antara mereka pada waktu itu. Tapi sesuatu hal terjadi buat dia. Suatu ketika dia naik kapalnya tuh hampir tenggelam. Kamu tahu apa yang diminta John Newton pada saat itu? Dia berdoa, tapi dia bukan minta keselamatan, tapi dia minta apa? Pengampunan. Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan selama ini adalah salah, yaitu menjual budak. Yang dia jual ini bukan barang dagang, tapi dia jual orang, ya. Dan ketika dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan bukan hanya kasih pengampunan, tapi Tuhan kasih keselamatan. Dan dia berhasil selamat dari kapal yang hampir tenggelam itu. Akhir cerita, dia kemudian menulis dia kemudian tidak lagi meninggalkan hidup dia meninggalkan hidup lama ya. Dia ada perubahan hidup, ada pertobatan, lalu kemudian pertolongan Tuhan itu membuat dia menjadi seorang preacher, menjadi seorang pengkhotbah. Lalu dia banyak menulis lagu Kristen. Salah satu lagu yang dia tulis itu yaitu Amazing Grace ya. Amazing Grace, kita lihat ya isinya tuh. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ini John Newton tulis dengan satu perenungan bahwa ya dulu memang aku lost, tapi sekarang aku found. Dulu aku hilang, tapi sekarang aku ditemukan. Dulu aku buta, tapi sekarang aku melihat. Dia berangkat dari satu titik di mana dia melihat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan dia begitu nyata. Dan apakah kamu dan saya kenal John Newton? Tidak. Tapi kisah dia menjadi kesaksian bagi semua kita sampai saat ini. Itu kesaksian. Bagaimana menjadi seorang saksi? Salah satunya adalah dengan demikian ya, seperti yang dilakukan oleh John Newton, yaitu dia menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan anugerah pengampunan kepada dia, keselamatan kepada dia, dan dia menuangkan kesaksian itu dalam bentuk lagu-lagu, sehingga waktu kita nyanyi Amazing Grace pun kita seolah-olah merasakan bahwa betul memang ya anugerah Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, mari kita kenal apa bersaksi itu. Apakah sebenarnya bersaksi itu? Kata marturia sendiri berasal dari kata saksi, ya. Kata marturia berasal dari kata martus yang artinya saksi. Kata ini sering dipakai di pengadilan Yunani. Jadi memang pada awalnya kata marturia itu bukan milik orang Kristen, tapi memang dari pengadilan Yunani, ya.
Nah, kini kata marturia dipakai dalam dunia kekristenan untuk menunjukkan kesaksian tentang cinta kasih Kristus. Dan para martus yang pertama yang melakukan tugas marturia sudah jelas adalah 12 para rasul, yang kemudian oleh karena mereka sangat giat bersaksi dari satu mulut ke mulut yang lain, kekristenan berkembang hingga sekarang. Kamu bayangkan mereka bersaksi itu di tengah situasi yang tidak menyenangkan, ya, mereka diburu, mereka dikejar-kejar, tapi apa? Mereka tetap bisa memberitakan Injil. Tujuan marturia sebenarnya adalah agar umat semakin memiliki hidup baru dalam persekutuan dengan Allah. Ya, sama kayak tadi John Newton, dia punya hidup yang baru, ya. Kesaksian dia bisa mengubah hidup orang lain. Ada juga kalau kamu buka internet, kamu lihat kisahnya Nick Vujicic yang gak punya tangan sama gak punya kaki. Dia kan bersaksi tuh di mana-mana. Dia pergi ke penjara, dia pergi ke pusat rehabilitasi, dan kesaksian dia tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan dia memungkinkan orang lain berubah hidupnya, ya. Orang-orang yang mungkin pada awalnya menyanyiakan hidup, tapi kemudian mendengar kesaksian Nick bilang, saya bersyukur loh hidup tanpa tangan dan tanpa kaki, karena kalau saya hidup dengan tangan dengan kaki, saya mungkin tidak menjadi saksi Kristus seperti sekarang, tapi karena saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Bayangkan, dia bisa bersyukur ketika dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dan kata-kata dia, kesaksian dia menggugah kehidupan orang lain. Orang yang tadinya putus asa, orang yang udah kehilangan harapan, hidup di tempat rehabilitas, hidup di penjara, tapi kemudian memiliki harapan yang baru dan punya perubahan hidup. Nah, ada pula orang-orang yang melakukan marturia, melakukan kesaksian sampai mengorbankan nyawanya. Nah, mereka disebut sebagai para martir. Ya, martir itu adalah orang-orang yang bersaksi sampai mengorbankan nyawanya. Dan martir adalah para rasul, Petrus, ya, Yohanes, Yakobus, Andreas, itu semua adalah contoh martir. Nanti minggu depan kamu akan membahas tentang kisah hidup beberapa tokoh ini, ya. Oke, contoh gereja melakukan tugas marturia ada beberapa contoh, ya. Misalnya kamu aja nih, kamu ingat gereja bukan hanya sebagai sebuah lembaga, ya, tapi kalau misalnya kamu sharing pengalaman, ya, bagaimana Tuhan menolong kita semua di tengah musibah corona seperti sekarang ini, ya. Tuhan tetap menyediakan di tengah situasi yang bahaya juga sih kalau kita keluar kan, tapi Tuhan tetap menyediakan kebutuhan kita tetap bisa bernafas, saya masih bisa mengambil video dan bertemu dengan kamu secara virtual seperti ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan suatu ketika kalau ini diceritakan kepada orang lain, biarlah orang lain tergugah, bukan tergugah kayak gimana juga sih, tapi biarlah orang lain tuh bisa melihat Tuhan lewat setiap kisah hidup kita, ya. Lalu misalnya siaran radio rohani, khotbah-khotbah yang misalnya kan para pendeta tidak hanya tentang pengajaran kan, tapi kadang-kadang menceritakan kisah hidupnya, itu juga. Lalu paduan suara, kamu menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan talenta dalam hidup kamu, dan kamu menyaksikan itu kepada banyak orang di gereja. Itu contoh kegiatan marturia di gereja. Nah, tentu punya tantangan dong, ya. Tidak semua hal berjalan dengan mulus. Kalau kekristenan mula-mula tuh tantangan mereka memberitakan Injil, tantangan mereka bersaksi itu adalah secara internal. Misalnya mereka punya orang dari kalangan bangsa Yahudi juga yang masih sangat kental memegang tradisi-tradisi Yahudi. Misalnya Sabat nggak boleh ngapa-ngapain, tapi itu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah, kayak gitu, ya. Lalu misalnya tantangan eksternal, mereka juga harus berhadapan dengan bangsa kekaisaran Romawi juga punya agamanya sendiri, dan pada waktu itu mereka dianggap sebagai ajaran yang sesat. Tapi apa? Kekuatan mereka, ya, kemauan mereka untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus itu gede banget. Sampai meskipun ada tantangan secara internal maupun eksternal, tapi toh kekristenan bisa berkembang bahkan sampai ke Indonesia, bahkan sekarang kita menikmati dunia kekristenan. Nah, kalau masa kini tantangan marturia tuh banyak, ya kan? Ada mungkin karena perkembangan teknologi, karena kita acuh, takut, nggak peduli. Kalau mau bersaksi, mau cerita, nanti dibilang, alah so alim, kamu, lu suka ini ya, cari perhatian ya. Nah, gitu-gitu, membuat kita tidak mau bersaksi. Ataupun memang karena kita sendiri tidak mampu melihat Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Sampai ya buru-buru bersaksi, kita aja nggak bisa tahu apa nih yang mau disaksikan. Kenapa? Kita tidak sanggup dari rumah ke sekolah, ya. Kamu hanya ini udah rutinitas biasa, udah tiap hari kok aku menjalaninya. Padahal kamu nggak tahu bagaimana Tuhan menolong kamu dari rumah sampai di sekolah. Itu bisa menjadi kesaksian untuk banyak orang.
kesaksian kamu menghadapi kesulitan sekarang ya, bagaimana kamu mengatasi rasa bosan tinggal di rumah, bagaimana kamu masih bisa tetap menikmati berkat Tuhan, merasa senang di tengah situasi musibah di seluruh dunia ini. Itu kalau kamu bisa melihat Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kamu, itu berarti kamu punya sesuatu yang bisa kamu bagikan, itu bisa kamu ceritakan sebagai kesaksian kamu untuk orang lain. Kamu harus peka ya, jangan pikir kesaksian tuh apa ya, misalnya nanti naik kelas, oh ya Tuhan ini baik banget buat saya sampai saya naik kelas. Ada perkara-perkara sederhana dalam kehidupan kamu setiap hari yang bisa kamu lihat, oh bagaimana Tuhan tuh luar biasa ya, dan kamu bagikan itu untuk orang lain. Nah, terakhir yang Miss mau bilang adalah kesaksian sebenarnya tugas marturia melalui sikap hidup setiap hari itu lebih bermakna daripada sekedar berkata-kata. Misalnya nih, sekarang ini Miss ngomong-ngomong doang nih ya, tapi misalnya Miss menunjukkan tingkah laku yang gak benar, ya berarti kata-kata Miss tadi itu gak ada artinya, karena kesaksian itu sebenarnya lebih hidup kalau lewat perilaku kita setiap hari. Ingat, kamu menjadikan orang lain, kamu memberitakan Injil, kamu menjadikan orang lain murid, itu bukan berarti kamu mengkristenkan orang lain dengan memaksa mereka dengan kata-kata. Tapi biarlah orang lain bisa melihat Tuhan dalam setiap perilaku hidup kamu ya. Apalagi di tengah situasi bahaya musibah seperti ini. Sifat-sifat dasar orang tuh muncul dengan sendirinya ya. Orang berburu makanan, nimbung, panik buying dan sebagainya, mementingkan diri sendiri. Saat inilah kamu dituntut menjadi saksi bagaimana di tengah situasi bahaya, di situasi apapun, orang bisa tetap lihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu setiap hari. Nah, kelas 9, 4 tugas gereja udah Miss review lagi di hari ini. Koinonia, diakonia, marturia, didaskalia. Miss harap pembelajaran di hari ini bisa sedikit menyegarkan ingatan-ingatan kalian tentang apapun yang sudah kita bahas selama ini di kelas. Dan biarlah kalian terus menjadi berkat buat banyak orang. Ingat, kalian harus tetap sehat, kalian harus tetap kuat, tetap semangat, tetap berpikiran positif. Oke, pikiran gak boleh terganggu ya. Dan tetap di rumah, kalau ada hal-hal yang gak penting, ya gak usah keluar-keluar dulu lah, oke? Miss yakin kalian tau lah, kalian bisa bijaksana menghadapi situasi sekarang ini, oke? Mari kita tutup pelajaran kita di hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bertemu secara virtual. Kami mohon ampun Tuhan atas semua salah dan dosa yang kami perbuat kepadamu. Lalu biarlah di hari ini pelajaran ini bisa menjadi bekal bagi kami ke depan untuk menapaki hidup kami sebagai sebuah gereja Tuhan, yang kami punya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia di mana kami tempatkan. Tuhan menolong kami semua di tengah situasi sulit yang kami sama-sama hadapi sekarang ini. Biarlah Tuhan menghalau semua musibah ini daripada kami Tuhan. Kami menyerahkan penuh segala sesuatu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintah kami, berkati para medis, berkati semua orang yang terlibat Tuhan, semua orang yang berjuang keras melawan virus ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka bisa mengusahakan yang terbaik. Semua pergumulan orang-orang yang ada di negara kami ini Tuhan, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Terpuji nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Oke, sekian pelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat ya. Bye-bye.